Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para rekan pembelajar semua. Kita bertemu lagi dengan saya Manihah Ulia dalam pembahasan yang berbeda. Kali ini saya akan membahas mengenai suatu jurnal dalam jurnal ilmiah di dalam yang saya temukan di dalam Google Scholar ya. Jurnalnya yaitu berjudul Pengaruh Komposisi Serat Kelapa terhadap Kekerasan, Keausan, dan Koefisien Gesek Bahan Kopling klats kendaraan pada kondisi kering dan pembasahan oli. Masih di tema yang sama yaitu tentang keausan ya. Ini jurnalnya juga tentang keausan. Jurnal ini ditulis oleh Pramuka Ilmu Purboputro dan Rahmat Kusuma dari jurusan Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang mana di dalam jurnal yang beliau tulis yaitu bertujuan untuk mengetahui pengaruh komposisi bahan dengan menggunakan fraksi berat serat kelapa, serbuk tembaga, fiberglass dengan resin fenolik terhadap keausan dan kekerasan spesimen kampas kopling dan membandingkannya dengan kampas kopling yang sudah ada di pasaran special genuine part. Ya. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah serat kelapa, serbuk tembaga, fiberglass, dan resin fenolik. Pembuatan spesimen ini dilakukan dengan proses kompaksi. Paksi itu tekanan ya. Dengan gaya sebesar 2 ton dan ditahan selama 60 menit. Setelah mencapai holding time waktu untuk tercetak yang diinginkan, cetakan dimasukkan ke dalam oven dan dilakukan proses sintering atau pemanasan dengan suhu 80 derajat Celcius selama 40 menit. Dan spesimen dikeluarkan dari cetakan. Setelah didapat 3 spesimen kampas kopling bervariasi serat kelapa, serbuk tembaga, dan fiberglass, lalu dilakukan proses pengujian kekerasan Brinell dengan standar ASTM-F 1957-99 dan pengujian keausan dengan standar ASTM D 370294. Kemudian dilakukan foto makro untuk melihat kepadatan dan sifat masing-masing bahan penyusun spesimen kampas kopling. Dan hasil penelitian dari Pak Pramuka ini menunjukkan bahwa komposisi bahan dengan fraksi berat serat kelapa sebesar 40%, serbuk tembaga sebesar 20%, fiberglass sebesar 20%, dan resin fenolik sebesar 20% didapat harga kekerasan 4,098 kg per mm persegi. Harga keausan uji kering sebesar 0,14 mm per jam dan harga keausan uji basah pengaruh oli sebesar 0,19 mm per jam. Sehingga mendekati harga kampas kopling special genuine part dengan harga kekerasan 3,974 km per kilogram per milimeter persegi. Harga keausan uji kering sebesar 0,15 mm per cm dan harga keausan uji basah pengaruh oli sebesar 0,20 mm per cm. Ya, ini kata kunci dari jurnal penelitian ini yaitu kampas kopling, serat kelapa, serbuk tembaga, fiberglass, resin fenol, kekerasan, dan keausan. Pertama-tama yaitu dilakukan serat sabut kelapa dapat dimanfaatkan sebagai komponen komposit kampas kopling atau klats dengan sifat modulus elastisitas yang rendah atau kenyal, namun mempunyai harga koefisien gesek yang tinggi. Sedangkan
Resin fenolik merupakan salah satu resin yang sering dipakai sebagai bahan pengikat atau matriks komposit karena sifat kerekatannya serta tahan panas yang cukup tinggi sampai 300 derajat Celcius. Mempunyai kemampuan berikatan dengan serat alam tanpa menimbulkan reaksi dan gas. Logam tembaga bersifat keras dan mempunyai konduktivitas panas yang baik, sehingga akan mudah untuk mengevakuasi panas dari hasil gesekan pada saat kopling bergesekan. Tembaga juga mempunyai sifat melepas panas, sehingga sangat tepat untuk mengevakuasi panas dari permukaan gesek kopling menjadi cepat dingin kembali. Dari pertimbangan di atas, maka peneliti tersebut Pak Pramoko mencoba untuk memanfaatkannya sebagai bahan pembuatan kampas kopling klats kendaraan. Dalam penelitian ini pengujian yang dilakukan adalah dengan kekerasan Brinell dengan foto makro dan karakterisasi gesekan dengan dinamometer tes dengan perbandingan variasi komposisi yang sudah ditentukan. Setelah diketahui harga variasi komposisi yang optimal dalam hal ikatan permukaan dan kekerasannya, maka selanjutnya pada tahun kedua dilakukan percobaan pada dinamometer tes untuk mengetahui harga koefisien gesek, kemampuan torsi pentransmisiannya, dan suhu maksimal saat bergesekan. Itu ya. Alasannya itu mengapa menggunakan bahan serat kelapa, fiberglass, tembaga, dan ditambah resin fenolik tadi ya. Pada penelitian ilmiah ini dilakukan 2 tahap. Tahap pertama dilakukan optimasi pencarian sifat fisis berupa pemeriksaan struktur mikro dan optimasi pemeriksaan sifat mekanisnya berupa kekerasannya untuk berbagai kondisi penekanan spesimen dari tekanan 1000 kg, 1500 kg, dan 2000 kg sesuai dengan kelasiman penekanan pada pembuatan kampas kopling. Tahap kedua yaitu memeriksa karakteristik performasi kopling gesek berupa kemampuan untuk mentransfer torsi, daya, dan koefisien geseknya. Parameter yang dicari adalah koefisien geseknya dengan waktu pengoplingan yang singkat, kenaikan suhu kopling yang minimal. Dengan demikian diperoleh sifat kopling gesek yang mampu meneruskan torsi dan daya reaktif cepat kerjanya dengan kenaikan suhu yang rendah dan awet. Nih. Komposisi bahan kompositnya, bahan spesimen 1, 2, 3 yaitu serat kelapa, fiberglass, serbuk tembaga, dan polimer fenolik. Pada tahap pertama percobaan, komposisi serat kelapanya diberikan 40%, komposisi fiberglassnya 20%, komposisi serbuk tembaganya 20%, dan komposisi polimer fenoliknya 20%. Pada percobaan kedua, komposisi bahan spesimen terdiri dari serat kelapa 30%, fiberglass 30%, serbuk tembaga 20%, polimer fenolik 20%. Dan pada percobaan yang ketiga, campuran spesimen tersebut komposisinya yaitu serat kelapa 20%, fiberglass 40%, serbuk tembaga 20%, dan polimer fenolik 20%. Metode penelitiannya yaitu dimulai dari studi lapangan, kemudian persiapan bahan dan alat, kemudian pencampuran komposisi bahan spesimen kampas kopling seperti tabel tadi yang saya sebutkan. Kemudian beban kompaksinya diberikan 1000 kg, 1500, dan 2000 kg. Kemudian spesimennya dicetak dan diuji foto makro serta uji kekerasan Brinell. Kemudian kalau sudah lolos uji, maka dibuat spesimen kopling klats. Dan kemudian di pengulangan
dinilai keausannya dengan torsi operasional maksimal. Kemudian diuji kembali, uji keausan variasi tekanan. Diberikan tekanan yang bervariasi, kemudian uji keausan variasi. Dan kemudian difoto makro kembali. Dan dibandingkan dengan kopling clutch yang ada di pasaran. Ya. Dari foto makro ada hasil pengujiannya tadi. Didapat hasil pengujiannya dan dibandingkan dengan kopling clutch yang ada di pasaran. Maka kemudian analisis data dan pembahasan hasil pengujian keausan dan pengujian karakteristik dengan dinamometer tes spesimen dengan variasi kering dan pembasahan oli baru disimpulkan. Nih hasil dan pembahasannya, hasil pengujian keausan. Histogram pengujian keausan kering dari spesimen dengan komposisi pertama tadi 40% serat kelapa, 20% serbuk tembaga, 20% fiberglass, 20% penol. Maka yang mendekati special genuine part yang warna ungu ini 0,15 berada pada spesimen komposisi yang pertama, yaitu 40% serat kelapa, 20% serbuk tembaga, 20% fiberglass, dan 20% penol. Selanjutnya yaitu hasil histogram pengujian keausan pengaruh oli dibandingkan dengan special genuine part 0,2, maka yang lebih mendekati adalah yang spesimen 1, yaitu dengan komposisi 40% serat kelapa, 20% serbuk tembaga, 20% fiberglass, dan 20% penol. Selanjutnya yaitu pengujian histogram pengujian koefisien gesek kering yang hampir seimbang dengan special genuine part. Di sini bandingannya dengan kopling clutch dari buatan pabrikan ya, special genuine part 0,023, makanya mendekati yaitu 0,026, yaitu ada di spesimen 1 dan 2. Ini grafik warna biru dan merah yang terdiri dari 40% serat kelapa, 20% serbuk tembaga, 20% fiberglass, 20% penol. Sedangkan yang grafik warna merah yaitu dengan komposisi 30% serat kelapa, 30% serbuk tembaga, dan 20% fiberglass serta 20% penol. Selanjutnya histogram pengujian koefisien gesek oli. Maka nggak ada yang mendekati. Ini yang paling bawah yaitu yang spesimen 2 yang hampir sama angkanya dengan SGP, special genuine part, yaitu 30% serat kelapa, 30% serbuk tembaga, dan 20% fiberglass serta 20% penol. Selanjutnya histogram pengujian kekerasan Fresnel yang hampir mendekati SGP, special genuine part, yaitu spesimen 1 sebesar 4,098, sedangkan bandingannya dengan special genuine part yaitu 3,974. Ya, berarti yang hampir mendekati adalah spesimen 1 yaitu 40% serat kelapa, 20% serbuk tembaga, 20% fiberglass, dan 20% penol. Dari penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dari data hasil pengujian keausan pada variasi kampas 1, 2, dan 3 yang terdiri dari bahan fiberglass, serbuk aluminium, dan serbuk tembaga, didapat harga keausan uji kering kampas 1 sebesar 0,14 mm per jam, kampas 2 sebesar 0,10 mm per jam, kampas 3 sebesar 0,12 mm per jam, dan kampas special genuine part sebesar 0,15 mm per jam. Uji keausan dengan oli didapat harga keausan kampas 1 sebesar 0,19 mm per jam, kampas 2 sebesar 0,16 mm per jam, kampas 3 sebesar 0,18 mm per jam.
dan kampas spesial genuine part sebesar 0,20 mm per jam. Jadi dari spesimen kampas 1, 2, dan 3 yang paling baik diaplikasikan pada sepeda motor yaitu spesimen kampas 1. Tadi yang komposisinya 30% serat kelapa tadi ya. 20% tembaga spesial ini 40% serat kelapa, 20% serbuk tembaga, 20% fiberglass, dan 20% panel. Spesimen kampas 1 karena harga kausannya hampir sama dengan kampas spesial genuine part. Kesimpulan yang kedua yaitu harga kekerasan kampas kopling non-asbes berbahan fiberglass variasi serbuk aluminium dan serbuk tembaga dari sampel 1, 2, dan 3 semua lebih tinggi dibandingkan dengan kampas kopling spesial genuine part, yaitu dengan harga kampas 1 sebesar 4,098 kg per mm persegi. Kampas 2 sebesar 5,360 kg per mm persegi, kampas 3 sebesar 4,475 kg per mm persegi, dan kampas spesial genuine part hanya sebesar 3,974 kg per mm persegi, dikarenakan bahan penyusun kampas terdiri dari bahan yang berkarakter keras. Dan nilai harga kekerasan yang mendekati kampas spesial genuine part yaitu spesimen kampas 1. Saran dari penelitian ilmiah ini yaitu 1. Persiapan sebelum proses pembuatan kampas kopling hendaknya benar-benar matang, baik mengenai alat-alat yang akan dipakai, cetakan yang ukurannya telah benar-benar sesuai dengan yang diharapkan agar spesimen yang dihasilkan lebih bagus. Saran yang kedua yaitu proses pencampuran bahan harus dilakukan dengan teliti dan dipastikan campuran telah tercampur merata. Dan saran yang ketiga yaitu pembuatan spesimen yang lebih banyak dengan variasi yang beragam akan lebih memudahkan dalam pengamatan hasil pengujian kampas dan dapat meningkatkan kualitas spesimen yang dibuat. Begitu ya kesimpulan dan saran penelitian jurnal ilmiah dari Pak Pramoko tadi. Daftar pustakanya sebagian besar dari milik Pak Pramoko sendiri, yaitu pengaruh variasi komposisi serat alam terhadap ketahanan aus bahan rem gesek sepatu untuk laporan tugas akhir Fakultas Teknik Mesin UMS bulan Agustus tahun 2009. Kemudian pengaruh variasi temperatur sintering pemanasan tadi ya terhadap ketahanan aus bahan rem gesek sepatu. Dan yang ketiga pengaruh variasi tekanan kompaksi terhadap ketahanan kampas rem gesek sepatu. Selain itu ada referensi dari luar negeri yaitu dari Mr. Kalister dengan judul Material Science. Kemudian dari RM Jerman yaitu yang berjudul Powder Metallurgy Science. Dan dari Gustav Niemann yang berjudul Design of Machine Element. Begitu ya penjelasan mengenai jurnal ilmiah dari beliau Bapak Pramoko yang berjudul Pengaruh Komposisi Serat Kelapa. Berarti serat kelapa bermanfaat ya para rekan pembelajar semua, bisa dicampur dipadu-padankan dengan bahan-bahan yang lain untuk dijadikan bahan kopling clutch kendaraan gitu ya. Semoga penjelasan artikel ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.